Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil jama'ah wa nahana 'anil mufarraqah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sahabat cahaya hati Antv dimanapun berada dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Segala puji kita sanjungkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, hidayah, anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Shalawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada panutan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat cahaya hati Antv yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Seraya terus meningkatkan rasa syukur pada Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dengan syukur kita akan mampu mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita akan baik manakala sholat kita baik. Hidup kita akan lurus manakala ibadah kita sudah lurus sesuai dengan tuntunan dan syariat. Kita berharap bahwa sebagaimana doa yang kita sering sampaikan dalam Al-Quran di awal sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Ihdina syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah petunjuk untuk kami jalan yang lurus. Pertanyaannya, jalan yang mana? Jalan yang Allah ridai, jalan yang melahirkan keberkahan atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salat adalah salah satu ibadah yang berbeda dengan ibadah yang lain. Salat adalah salah satu ibadah yang istimewa, yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di mana proses pelaksanaan ibadah sholat yang 5 waktu yang amat sangat luar biasa, melahirkan perjuangan, menelan pengorbanan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dengan kalimat yang amat sangat indah dalam Al-Quran. Qad aflahal mu'minun. Maka sungguh orang-orang yang beruntung. Maka sungguh beruntung mereka adalah orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang beruntung adalah alladzina hum an salatihim khashi'un. Adalah mereka yang dimana ketika melaksanakan, mendirikan sholat ada dalam kekhusyuan. Maka insyaallah tema yang hari ini akan kita kupas bersama-sama adalah tentang pentingnya sholat yang 5 waktu. Saking pentingnya sholat yang 5 waktu, Allah Subhanahu wa ta'ala menghususkan
Sampai terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, yang dimana segenap kisah dan cerita Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini melahirkan yang disebut dengan ibadah sholat yang 5 waktu. Yang sehingga kita sebagai muslim, sebagai mukmin, orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu kewajibannya adalah menunaikan, menegakkan, mendirikan ibadah sholat yang 5 waktu. Saking pentingnya sholat, ketika kita tertinggal sholat dari zuhur ke asar, saking pentingnya sholat karena harus melewati perjalanan yang amat sangat jauh dengan ukuran tertentu, maka agama tidak mempersulit. Boleh dikosor, boleh jamak, boleh kosor jamak takdim dan kosor jamak takhir. Yang tadinya 4 rakaat bisa jadi 2 rakaat. Poinnya adalah betapa amat sangat penting dilakukan. Betapa amat sangat penting ditunaikan ibadah sholat yang 5 waktu. Maka kalau secara bahasa harfiah kirata, isya, subuh, lohor alias zuhur, asar, maghrib, ini adalah merupakan singkatan daripada Islam. Isya, subuh, lohor alias zuhur, asar dan maghrib memiliki makna Islam. Artinya jika kita tidak sholat maghrib, isya dan bagian waktu sholat yang lainnya, maka tidak lengkap dan sempurna imannya seseorang pada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya sholat, kalau kita kagak kuat diri maka kita duduk. Kalau kita nggak kuat duduk maka berbaring. Ini agama ngajarin sampai sebegitunya. Kalau kita nggak kuat berbaring, maka celentang itu dibolehkan dalam rangka rukhsah. Kemudian kalau kita masih kuat kagak celentang, kita bermakai isyarat. Kalau sudah isyarat saja kita tidak kuat, maka bersiap-siaplah untuk disolatkan. Maka beda sholat dan disolatkan. Saking pentingnya sholat, maka sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sholat yang seperti apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia adalah mereka yang melaksanakan ibadah sholat dengan khusyuk. Ma makna khusyuk? Apa itu khusyuk dalam sholat? Hudurul qalbi, menghadirkan hati dalam sholat. Kita sholat zuhur misal umpama andai kata Allahu Akbar, kemudian kita membaca surah Al-Fatihah sampai dengan akhir. Nah di situ dari mulai takbiratul ihram, hudurul qalbi, menghadirkan hati penuh dengan kesadaran bahwa kita sedang melaksanakan ibadah sholat. Kemudian sampai dengan terakhir ruku, assalamualaikum dan seterusnya. Lantas kalau kita sholatnya ingat sama utang, kita sholatnya ingat dengan persoalan sosial kehidupan manusia. Nah di sini maka pentingnya sholat, hudurul qalbi, agar kita mendapatkan kekhusyuan. Maka dalam ayat lain Allah menggambarkan dengan tegas dan pedas. Fawailul lil musallin, maka sesungguhnya neraka posisi yang paling bawah, lil musallin, adalah untuk mereka yang melaksanakan sholat, untuk mereka yang melaksanakan sholat, yang mengerjakan sholat. Siapa lil musallin di sana? Alladzina hum an salatihim khashi'un, adalah mereka yang ketika melaksanakan ibadah sholat mereka lupa. Zasadnya takbir Allahu Akbar tapi tidak diiringi dengan hati yang tulus.
Jasadnya sedang ruku tapi tidak menundukkan kekuasaan pada Allah Subhanahu wa taala. Sujud pada Allah. Tapi hakikatnya tidak pernah bersandar hidup pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ta'buduna min ba'di. Mereka tidak ibadah selebihnya, cuma sebatas melaksanakan ibadah sholat saja. Maka ini orang yang sholatnya khusyuk, pengertian khusyuk di sini adalah hudurul qalbi, menghadirkan hati ketika sholat, sadar betul fa innahu yaraka. Walaupun kita nggak ngelihat Allah, Allah yang ngelihat kita. Ini motivasinya. Maka dalam sholat kita diajarkan sunnah untuk nadrah ila sajdah, untuk menundukkan kepala ke tempat sujud. Ini kalau kita sholatnya mata ke depan, kemudian ada yang lewat pakai kaos salah satu merek permen, kebaca. Nah bisa jadi konsentrasi kita terganggu. Maka kita kenapa disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baju yang paling bagus yang harus dipakai ketika ibadah sholat. Yang paling Rasul sukai adalah baju yang berwarna putih. Maka ini kalau kita melaksanakan ibadah sholat, karena makna dan manfaat dari sholat, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mampu menentukan kadar keimanan kita. Bahwa pondasi iman kita ditentukan oleh sholat. Kalau sholatnya kita benar sesuai dengan syariat dan tuntunan, sholatnya kita khusyuk, hudurul qalbi, menghadirkan hati dalam sholat, maka hasil dari sholat pun perilaku kita akan baik. Tapi kalau sebaliknya, kita sholat cuma sebatas asal mengerjakan saja. Allahu Akbar, lisan mengucapkan Allahu Akbar, namun hati tidak meyakinkan sepenuhnya bahwa Allah Maha Besar, dan seterusnya, maka la tasihu sholatuhu, sholatnya tidak sah. Jangan kemana-mana, masih bersama saya Ustaz Eras Rashid Baroy di Cahaya Hati Antv. Jadi kami mohon untuk kalian semua untuk patuhi anjuran pemerintah ya guys. Lebih cepat wabah virus ini hilang, lebih banyak juga jumlah jiwa yang bisa diselamatkan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Hindari kontak terlalu dekat dengan orang lain. Rajin cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Jangan lupa olahraga ya, supaya kalian semua tetap fit. Yuk, bantu kita untuk memerangi virus ini. Aku yakin kita bisa kok, kalau kita mau bantu bersama-sama. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. 2 minggu lalu, keluarga kami harus isolasi mandiri di rumah. Kami sebenarnya takut tetangga-tetangga akan menjauhi kami. Namun ketakutan kami tidak terjadi. Mereka sangat peduli pada kami. Mereka menyiapkan kebutuhan sehari-hari kami dan memberi semangat. Ketika diberitahu ada warga yang harus karantina mandiri di rumah, awalnya saya bingung dan ragu harus bagaimana. Sampai akhirnya saya mencoba mengajak warga lain untuk bersama-sama peduli. Ternyata mereka sangat bersemangat. Bahu-membahu kami mempersiapkan segala sesuatu. Dengan bergotong royong,
kita bisa hadapi ini bersama-sama. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Cintai Indonesiamu. Dengerin aku dulu. Aku tuh gak cinta sama dia. Aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Masih bersama saya dengan Ustadz Aras Rashid Baroy dengan tema pentingnya ibadah sholat 5 waktu. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bicara soal pahala, urusan Allah. Ini ikhtiar insani. Ikhtiar kita sebagai manusia melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariatnya adalah sholat yang 5 waktu. Jangan pernah ditinggalkan. Lantas bagaimana untuk golongan dan tingkatan orang yang baru belajar sholat, mau sholat? Sudah sholat aja udah bagus. As-sholat doa. Sholat itu adalah doa memohon pada Allah. Siapapun orangnya, rakyatkah, pejabatkah, orang kayakah, atau memang miskinkah, ketika melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu, sujud, menundukkan kepala pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perwujudan lemahnya kita sebagai manusia, sebagai makhluk di hadapan Sang Khalik, pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua mencium tempat sujud. Yang biasanya yang paling rendah kita injek adalah kaki, kemudian ini kepala yang paling tinggi dianggap paling mulia, kita rendahkan, kita sujudkan, kita bawahkan. Semata-mata pengabdian pada Allah sebagai menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentingnya sholat. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mampu menunjukkan sholat kita benar, maka amaliyah kita pun akan benar. Tapi kalau sholat kita hanya sebatas af'alus sholat, bisa jadi amaliyah pun kita pun masih goyang kiri kanan dan seterusnya. Kemudian selanjutnya dengan sholat adalah perintah Allah yang paling istimewa. Dengan sholat kita mampu menunjukkan diri kita yang sebenarnya. Apakah kita betul-betul melakukan pengabdian pada Allah, atau cuma sebatas hidup ini asal hidup saja? Ah, orang sholat aja masih miskin. Ah, orang sholat saja masih belum punya apa-apa. No, tetangga saya yang kagak sholat-sholat.
nggak ibadah-ibadah, malah rezekinya banyak. Sahabat cahaya hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat itu bukan untuk memberikan efek dampak orang kaya atau tidak kaya, tapi untuk meneguhkan keimanan dan memancarkan cahaya uluhiyah dalam hati yang paling terdalam. Ini kalau sudah bicara hati, sahabat yang dimuliakan Allah, kadang-kadang sholatnya kita disikapi dengan hati cuma dengan kulit hati yang paling luar, kolbun. Maka kadang-kadang kenapa hari ini kita sholatnya jarang-jarang, zuhur sholat, asar kagak, sholat asar, maghrib kagak, terlewat dan seterusnya. Ada bahasa dalam satu syair dikatakan, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Selalu penuh dengan alasan. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau capeknya kita karena penghambaan kita pada dunia, bukan pada Allah, apa yang akan menjadi nilai kita di mata Allah? Karena sebenarnya bukan puasa yang akan dihisab amaliyah yang paling utama di mata Allah, kecuali sholat yang 5 waktu. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang dimuliakan Allah, pentingnya sholat itu sahabat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau berjamaah, ketika kondisi Rasulullah dalam keadaan tidak sehat, sakit, sudah mau mendekati kepada azal. Di sana sahabat nggak berani melaksanakan ibadah sholat subuh karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu dalam keadaan tidak sehat atau sedang sakit. Sholatnya belum dimulai. Satu, hikmahnya adalah adab kepada pemimpin. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasul dipapa. Setelah sholat subuh berjamaah, Rasul memaksakan sahabat pada nangis semuanya. Ditinggalkan sana keluarga, orang-orang tercinta, orang-orang terdekat. Yang kemudian apa yang Rasul titipkan? As-sholah, as-sholah, as-sholah. Sholat yang 5 waktu. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perilaku seorang mukmin dan muslim akan benar apabila sholatnya benar. Namun kemudian orang yang amaliyahnya baik, insya Allah sholatnya pun akan baik. Maka di momen kesempatan kali ini, yuk kita saling mengingatkan agar semoga dan kita upayakan semaksimal mungkin dengan cara belajar agar sholat kita semakin berkualitas dan memiliki nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi dengan kebodohan kita, sahabat yang dimuliakan Allah, dengan kealfaan kita, kelemahan kita, bahkan maksiat dan dosanya kita pada Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tak sedikit pun ada nilai salat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Sahabat cahaya hati dimanapun berada, maka golongan orang-orang yang merugi adalah mereka yang tidak melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu. Saking pentingnya sholat, bahkan ada yang mengumpamakan, jika amaliyah kita di luar sholat diumpamakan nilainya adalah 0, karena jangan salah tafsir, 0 ini adalah nilai 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. 0 itu nilai. Secara logika, secara harfiah, bahwa jika saja sodakohnya kita adalah 0, puasanya kita adalah 0, puasa sunnahnya kita adalah 0, maka kita mengumpulkan 0. Maka berdiri angka 1 kita melaksanakan ibadah sholat, yang tadinya 0 bisa jadi 10, yang tadinya 0, 100 bisa jadi 100, yang tadinya 0-nya 3, berdiri angka 1 sholat bisa jadi 1000 dan seterusnya. Artinya apa? Jika sholat ini diumpamakan sebagai angka, ibarat angka 1, maka amat sangat luar biasa angkanya. Memiliki nilai yang sebenar, yang sangat hebat. Pahalanya sangat luar biasa. Ini istimewa.
Kalau sholatnya kita secara pribadi, itu yang menjadi garansi jaminannya adalah benarnya membaca Al-Fatihah. Kita lihat dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Maha suci Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Maliki Yaumiddin. Raja dari seluruh sekalian alam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pelajaran buat kita. Ibadah pada Allah, ya na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya jangan pernah kita menyembah Allah, minta pertolongan pada Allah, tapi menyembahnya pada selain Allah. Bagaimana contohnya menyembah selain daripada Allah? Kita memohon, ya Allah berikanlah rezeki yang banyak dan halal ya Rabb. Tapi pengabdian kita kepada manusia, kita lebih hormat, lebih bisa jadi membungkukkan kepala, lebih bisa jadi membungkukkan dada kita, kepala kita pada orang kaya dibanding pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam konteks ilmu sosial bisa jadi hormat menghormati, harga menghargai, saling rendah diri, bukan berarti merendahkan diri. Ini perumpamaan perbandingannya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan agama, maka dia mendirikan salat. Barang siapa yang tidak melakukan mendirikan salat, sama saja menghancurkan tiang agama. Karena salat perkara wajib, tidak bisa ditawar lagi. Salat adalah kewajiban yang utama, tidak bisa dinantikan lagi. Sehingga pada proses pelaksanaannya pun akan jauh berbeda. Oleh karenanya dalam satu syair disampaikan, salatlah salat. Ini saking pentingnya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salatnya orang yang khusyuk yang akan mendapatkan kebahagiaan. Salatnya orang yang beruntung, yang menghadirkan kehusuan dalam hatinya, selalu sadar diri dan mengaplikasikan makna salat dalam kehidupan sehari-hari. Allahu Akbar, tangan diangkatkan, rukuk membungkukkan, sujud dilakukan, mencium, menyadari nadrah ila sajdah, kembali ke tempat sujud, amat sangat menyadari bahwa kita akan kembali ke tanah, bahwa kita akan kembali ke kuburan di mana kita akan dimakamkan. Kita harus sadar karena pribadi kita hakikatnya Allah ciptakan dari tanah. Manusia Allah ciptakan dari tanah. Manusia Allah ciptakan lahir dari tanah. Manusia berdiri di atas tanah dan manusia akan kembali kepada tanah dan akan menjadi tanah. Lalu kemudian apa yang kita sombongkan? Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan hikmah yang disampaikan, pentingnya ibadah salat ini menjadikan pemicu motivasi untuk kita terus meningkatkan ibadah dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena salat adalah tiang agama, maka jangan pernah memporak-porandakan tiang agama. Salat adalah hal yang wajib. Saking pentingnya salat, ini merupakan nilai yang pertama berdiri tegak dibanding dengan nilai ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita akan bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.